Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita berada pada edisi 35. Edisi 35 ini merupakan edisi khusus Qur'ani. Edisi khusus Qur'ani. Judulnya Frasa Kata Benda 3 dan 4 yang ditemukan dalam Al-Quran. Ini merupakan edisi khusus yang ketiga. Ya, yang pertama itu edisi khusus FKB 1 dan FKB 2. Yang edisi kedua Qur'ani ini mengenai Al-Asma'ul Khamsah. Kemudian edisi hari ini merupakan FKB 3 dan FKB 4 yang ditemukan dalam Al-Quran. FKB 3 dan FKB 4 itu merupakan murakkab idhafiyun. Murakkab idhafiyun. Murakkab idhafiyun. Atau prasa kata benda yang terdiri dari kata benda. FKB 3 itu rumusnya FKB 3 itu rumusnya KB 1 plus KB 2. Jadi di FKB 3 itu ditemukan hanya 2 kata benda. Kemudian FKB 4 itu KB 1, KB 2, plus KB 3, plus kata benda yang ke N. Jadi FKB 4 itu merupakan perluasan dari FKB 3. Di FKB 3 hanya ada dua kata benda, sedangkan di FKB 4 itu ada lebih dari 2, mungkin 3, mungkin 4, mungkin 5, mungkin 6 dan sebagainya. Ya, jadi di FKB 3 itu tidak ditemukan murakkab, tidak ditemukan mudhafun ilaih berlapis. Oleh karena mudhafnya hanya satu, mudhaf ilaih hanya satu. Tapi di FKB 4 itu menurut edisi sebelumnya itu ditemukan mudhafun ilaih berlapis. Nah, jadi di sini ada 15 murakkabun idhafiyun yang diambil dari Al-Quran. 14 FKB 3, sedangkan FKB 4 hanya satu, yaitu ini soal nomor 10. Soal nomor 10 terdiri dari 3 kata benda. Ini iada, abi, kata benda 2, lahab, kata benda 3. Sisanya itu terdiri dari 2 kata benda. Misalnya hammalatal hatab. Coba lihat nomor 15. 15 ini sebetulnya 2 kata benda. Kata benda 1 rihlata, kata benda 2 asyita. Kemudian asyita disambungkan dengan asoib oleh waw. Ya, oleh waw. Tapi ini tetap KB 3 ya. KB 3. Oleh karena hanya terdiri dari 2 kata benda. Kemudian kata benda yang kedua itu disambungkan dengan kata benda lain oleh kata penghubung waw, ya. Seperti Dzul Jalali wal Ikram. Mari kita lihat FKB 3 yang pertama terdiri dari kata benda Rabb dan An-Nas. Rabb itu Tuhan. Coba lihat ini. Ini saya ambil dari terjemahan Al-Quran, terjemahan Departemen Agama, ya. Jadi Tuhan pemelihara manusia. An-Nas itu manusia. Rabb itu pemelihara, Tuhan pemelihara. Jadi kalau kita sambungkan Rabb dengan Nas, kata benda 2 itu tidak kata benda 2 itu harus majrur. Coba lihat majrur kan? An-Nasi bukan An-Nasu, bukan An-Nasa. Kemudian kata benda 1 itu tidak beralif lam dan tidak bertanwin. Betul, tidak beralif lam dan tidak bertanwin. Kemudian kata benda 1 itu muncul majrur oleh karena harokat huruf akhirnya itu kasrah, ya.
kasrah. Jadi kalau kita lihat FKB 3 N-nya itu 2 ya. Angka saktinya itu 2 dikurang 1 sama dengan 1. Jadi satu kata benda dari depan, majrur, dan tidak beralif lam, tidak bertanwin. Satu kata benda dari belakang, itu majrur. Kemudian Malikin Nas, raja manusia. Mengapa An-Nas ini majrur atau harokat huruf akhirnya kasrah? Oleh karena dia mudhafun ilaih. Ya, mudhafun ilaih. Kemudian mengapa Maliki ini majrur padahal Maliku boleh, Malika boleh? Itu ada kaitannya dengan yang pertama, Rabbin Nas. Jadi ini ayat lengkapnya itu Qul a'udzu birabbin nas. Jadi sebelum Rabb itu ada kata bi. Bi ini preposisi. Setelah preposisi harus majrur. Jadi Rabbi itu majrur karena bi. Kemudian Malikin Nas, kenapa kata benda satu Malik itu majrur dengan kasrah, kok bukan Maliku, kok bukan Malika? Oleh karena dia identik, dia sama dengan Rabb. Ya, Qul a'udzu birabbin nas, katakan aku berlindung pada Rabb manusia. Kemudian setelah Rabbin nas, Malikin Nas. Jadi Malikin Nas itu sama dengan Rabbin Nas. Dalam bahasa Arab ada dalil dua kata benda yang sama harus mempunyai i'rab yang sama, ya. Atau dua prasakata benda yang sama harus memiliki harokat huruf akhir, harus memiliki i'rab yang sama. Jadi Rabbin Nas itu majrur, maka Malikin Nas juga majrur. Ini sama dengan Ilahin Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Rabbin nas itu siapa? Malikin nas. Malikin nas itu apa? Ilahin nas. Ilah itu sembahan manusia. Malik itu raja. Sudah sering muncul ya dalam edisi kita. Rabb itu pemelihara, Tuhan pemelihara. Kemudian ini syarrin nas terdiri dari dua kata benda. Syar itu berarti kejahatan. Jadi kejahatan itu kata benda. Kemudian al-waswas, waswas itu setan ya. Setan yang sering membisiki manusia. Ya. Jadi syarril waswas, min syarril waswas, ini syarril waswas, kejahatan setan yang selalu membisiki. Nah, kemudian kenapa kata benda satu itu tampil majrur? Kok bukan tampil marfu, padahal tampil marfu juga boleh. Coba lihat kata benda satu, harokat huruf akhir terbuka. Jadi kejahatan setan bisa syarril waswas, itu majrur, bisa syarrul waswas, bisa syarral waswas. Tapi kenapa di sini dia muncul syarril waswas? Oleh karena lagi-lagi dia didahului oleh kata depan min. Ya, min itu kata depan, harful jar. Nanti akan kita pelajari ini. Setelah kata depan, setelah harful jar itu harus majrur. Kemudian sudurin. Sudur itu bentuk jamak dari sodrun. Bentuk jamak dari sodrun. Sodrun itu dada. Bentuk jamaknya sudur, ya. Bentuk jamaknya sudur. Jadi secara harfiah, sudurin nas ini mengandung makna dada-dada manusia, ya. Sudurin nas, dada manusia. Dadanya itu sebetulnya dalam bentuk jamak. Nah, kenapa ini muncul lagi-lagi muncul majrur? Kok bukan muncul mansub atau marfu? Padahal suduron nas boleh, sudurin nas boleh. Ingat dalil kata benda satu dalam murakkab idhafiyun. Ya, apakah itu murakkab idhafiyun FKB 3 atau FKB 4? Itu terbuka harokat huruf akhirnya. Ya, bisa berharokat akhir dhammah, bisa berharokat akhir fathah, bisa berharokat akhir kasrah. Kalau harokat akhir kata benda satu itu dhammah, maka FKB 3 atau FKB 4 secara keseluruhan itu marfu. Tapi kalau harokat huruf akhirnya ini kata benda satu ini fathah,
maka FKB 4 atau FKB 3 itu mansub. Kalau ini kasrah majrur. Ingat, untuk mengidentifikasi apakah FKB 4 itu majrur, mansub, atau marfu, lihatlah kata benda satunya ya. Dalam pelajaran sebelumnya. Lihat kata benda satunya. Untuk mengidentifikasi apakah FKB 4 atau FKB 3 itu perempuan atau laki-laki, juga lihat lihat KB satunya. KB 1 itu merupakan kata inti ya. Untuk menentukan apakah FKB 3 atau FKB 4 itu tunggal atau dua atau jamak, lihat KB satunya. Ya. Jadi sudur itu jamak. Sudur itu jamak. Berarti sudurin nas itu FKB 3 jamak. Dilihat dari bilangan ya. Kemudian ada satu yang penentuannya bukan ditentukan oleh ini oleh KB 1, tapi KB terakhir. Dalam hal ini KB 2 ya. Coba lihat, apakah sudurin nas itu ma'rifah atau nakirah? Lihat kata benda terakhir. Dalam hal ini an-nas. An-nas itu beralif lam atau bertanwin? Beralif lam. Berarti sudurin nas secara keseluruhan itu ma'rifah. Oke. Itu ditemukan di surah terakhir, surah 114 ya. Coba rujuk lagi, coba cek lagi suratun nas, surah 114. Kemudian nomor 6, Rabbil Falaq. Rabbil Falaq ini ditemukan di suratul Falaq. Itu di surah 113 ya. Ayat 1. Qul a'udzu bi Rabbil Falaq. Falak ini dimaknai subuh ya, dimaknai subuh ya, dimaknai subuh. Sebetulnya falak ini secara harfiah artinya membelah ya. Kenapa dimaknai subuh? Oleh karena subuh itu membelah malam. Jadi mula-mula apanya suasana itu gelap, datang subuh, maka malam itu terbelah ya. Maka subuh itu membelah malam. Jadi falak ini diterjemahkan subuh. Jadi Rabbil Falak, Tuhan subuh. Maksudnya Tuhan yang menguasai subuh. Ya. Tuhan yang menguasai subuh. Nah, kenapa Rabbi? Oleh karena ada bi. Bi itu kata depan. Insya Allah beberapa episode lagi kita sampai ke sini, kata depan. Qul a'udzu bi Rabbil Falak. Nah, kemudian syarri ghasiqin. Ghasiqin ini dimaknai malam. Ya. Syar itu kejahatan tadi ya. Syar ini kejahatan. Kejahatan setan, ini kejahatan malam. Kejahatan malam. Syarri ghasiqin. Syarri ghasiqin. Kejahatan malam. Kenapa syarri? Kok bukan syarru? Kok bukan syarra? Min syarri. Oleh karena ada min. Min syarri ghasiqin idza waqab. Dari kejahatan malam apabila dia waqab. Waqab itu gulita. Ya, waqab itu gulita. Dan kejahatan itu banyak dirancang pada waktu malam, ya, pada waktu malam. Idza waqaba. Coba lihat di sini ditemukan tanwin, dan tanwin itu double kasrah, kasratain, dan kasratain itu ditulis sejajar, ya. Ditulis sejajar begini. Ya, apa maksudnya? Maksudnya bunyi nun pada tanwin itu dibaca jelas. Ya, min syarri ghasiqin idza waqab. Oleh karena tanwin itu diikuti oleh hamzah. Hamzah itu kalau dalam ilmu tajwid merupakan salah satu dari huruf izhar, Jadi apabila tanwin diikuti oleh hamzah, maka bunyi nun pada tanwin itu dibaca jelas. Ya. Nah, dalam notasi penulisan tanwinnya itu ditulis sejajar begini, ya. Kemudian 8, syarrin naffatsati. Naffatsat itu bentuk jamak. Insyaallah nanti kalau kita sudah sampai ke bentuk jamak, ini bukan barang aneh lagi ya. Itu naffatsah. 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 Naffatsah itu tukang sihir perempuan. Kalau tukang sihir perempuan, coba lihat di sini. Wanita-wanita tukang sihir atau tukang sihir perempuan
ini dijamakkan, menjamakkan bentuk muannas. Ini muannas, oleh karena bertambah butoh ya, itu ditambahkan alif ya, nafasa, ini sa ya kan, tambahkan alif, buang tambah butoh dulu, tambahkan alif, kemudian tambahkan ta biasa, nafasat. Nafasat itu bisa ditulis begini, bisa juga ditulis alifnya ini digantung. Nafa, begitu ya. Ini nafa, alifnya digantung. Nah, dalam Mushaf Utsmani cara penulisan nafasah begini ya. Nah, jadi nafasat itu wanita-wanita tukang sihir. Jadi syarrin nafasat itu kejahatan wanita-wanita tukang sihir. Nanti kalau kita sudah sampai kata kerja, nafasah itu akar katanya itu berasal nafasah, kata kerja ini. Nafasah. Nafasah itu meniup. Jadi nafas, ada nanti pola fa'al. Fa'al itu orang yang banyak melakukan. Jadi nafas, orang yang banyak meniup. Meniup ke apa itu, buhul-buhul, not. Ya, not buhul-buhul, itu tukang sihir itu. Kemudian ditambahi ta marbutah, menunjukkan bahwa tukang sihir itu perempuan. Jamaknya nafasat. Ya. Jadi syarrin nafasat, kejahatan tukang sihir. Ini tidak tanwin ya. Tidak tanwin. Oke, ini nomor 9, syarri hasidin. Hasidin itu pendengki. Orang yang dengki, ya. Orang yang dengki ini juga banyak digunakan dalam bahasa Indonesia. Hasud, dengki, ya. Hasad, dengki. Jadi syarri hasidin idza hasad. Ada tanwin double kasrah, ditulis sejajar tanwinnya, oleh karena apa? Oleh karena dia diikuti oleh hamzah seperti ini. Nah, jadi bacanya itu min syarri hasidin idza hasad ya. Jadi nun pada tanwin ini dibaca jelas dan suara tidak boleh tertahan di sini. Tidak boleh min syarri hasidin idza hasad, tidak boleh ya. Oleh karena bunyi nun itu dibaca jelas ya. Kalau bunyi nun itu diasimilasikan ke bunyi berikutnya atau disamarkan ke bunyi berikutnya, kita butuh dua harokat untuk mendengungkan itu atau untuk menyamarkan. Tapi kalau dia dibaca jelas, kita tidak butuh waktu. Oke, coba lihat ini 10 ini FKB 4 ya. Satu-satunya FKB 4 yang muncul dalam latihan ini. Mengapa FKB 4? Oleh karena di sini ada tiga kata benda. Kata benda yang pertama yada, kata benda kedua abi, kata benda ketiga lahab. Ya, kombinasi abi dengan lahab itu nama orang ya, nama paman Rasul, gelar paman Rasul. Coba lihat iyada itu berasal dari iyadun. Ini sudah pernah muncul ini. Yadun itu merupakan anggota tubuh yang sepasang ya. Jadi yadun itu secara gender itu perempuan. Yadun itu apa? Tangan. Kalau ini kita ubah ke bentuk dua, nanti ini bentuk dua itu dibentuk dari bentuk satu dengan menambahkan akhiran ani. Jadi kalau satu tangan yadun, kalau dua tangan ini hilangkan ini ini kemudian tambahkan ani. Jadi yadani itu dua tangan. Jadi bentuk jual, bentuk musanna dalam bahasa Arab itu beraturan, tidak susah. Kalau misalnya kitabun itu sebuah buku. Kalau dua buah buku, tambahkan saja akhiran ani, kitabani. Madrasatun, sebuah sekolah, dua buah sekolah, madrasatani. Nah, ini kalau marfu. Kalau majrur atau mansub itu ditambah akhiran ya sukun, kemudian nih yadaini. Coba lihat, tidak susah.
yadaini. Yadaini itu majrur dari yadani. Artinya sama, yadani dua tangan, yadaini juga dua tangan. Mansubnya juga yadaini. Jadi untuk bentuk dua, marfu'nya itu sama dengan majrurnya ya. Bentuk majrur dan bentuk mansub untuk musanna, untuk kata benda dua, itu sama. Nah, misalnya kitabun, kalau dua buku, kitabani marfu'. Kalau majrur, kitabaini. Kalau bentuk majrur, sama dengan bentuk mansub, kitabaini. Satu kesaksian, syahadatun. Ya, syahadatun. Satu kesaksian, syahadatun. Syahadatun. Dia berakhir dengan ta marbutah. Kalau dua kesaksian, marfu', tambahkan akhiran ani, syahadatani. Jadi kalau ini ta marbutah ini ditambahkan ani, dia menjadi ta biasa. Ya, syaha itu ini dari ta marbutah. Syahadatani, ya kan? Syahadatani, oleh karena ta marbutah itu hanya muncul di akhir. Jadi kalau sudah ditambahi ani, dia tidak muncul di akhir, tapi jadi dia berubah ta biasa, ya. Ta biasa. Kalau dua kesaksian, syahadatani marfu', kalau mansub atau majrur, syahadataini. Nah, jadi sekaten itu dua kesaksian, syahadataini, ya, syahadataini. Jadi di sini yadani dalam bentuk dua, ya, yadani dalam bentuk dua, yadani dua tangan, itu kita kombinasikan dengan abun, ya. Kemudian kita kombinasikan dengan lahabun, ya, lahabun. Nah, jadi ini gabungan ini terdiri dari tiga kata benda, KB1, KB2, KB3, ya. KB1, KB2, KB3. Ya. KB1-nya yadani, bentuk dua dari tangan, itu kata benda itu. Kemudian KB2-nya itu ab, ya. Abun ini apa ini? Abun ini termasuk 5 kata benda spesifik, ya. Kemudian lahab itu kata benda biasa. Jadi N-nya berapa ini? Ini FKB 4. Ini FKB 4. N-nya berapa? N-nya 3. Kata angka saktinya 3 kurang 1 sama dengan 2. 2 itu angka sakti. Apa arti angka sakti ini? Dua dari belakang itu harus majrur. Dua dari belakang harus majrur. Jadi lahabun itu harus majrur. Maka dia harus muncul lahabin, ya. Kemudian ini juga termasuk dua dari belakang harus majrur, ya. Ab itu 5, termasuk 5 kata benda spesifik. 5 kata benda spesifik itu majrur dengan ya, bukan dengan kasrah. Jadi ini majrur dengan ya, jadi abi. Ya, abi. Jadi abi lahabin. Abi lahabin. Kemudian dua dari depan, yadani dan abun, itu tidak bertanwin, tidak beralif lam. Ini sudah tidak bertanwin, tidak beralif lam. Ada lagi syarat tambahan. Jadi kalau yang berfungsi sebagai mudhaf itu bentuk dua, nanti kalau kita sudah sampai ke bentuk dua, atau bentuk dua itu kalau difungsikan sebagai mudhaf, maka nunnya itu harus dihilangkan. Itu persyaratan bentuk dua manakala difungsikan sebagai mudhaf. Jadi hasilnya iada abi lahabin. Itulah yang kita temukan di suratul Lahab. Nih, iada abi lahabin. Ya. Jadi apa artinya? Dua tangan Abu Lahab, ya. Dua tangan Abu Lahab atau kedua tangan Abu Lahab, ya. Jadi ini nomor 10 ini FKB 4. Ya, satu-satunya FKB 4 yang muncul dalam latihan ini. Nanti insya Allah kita akan membuat edisi khusus Qurani untuk FKB 4, ya. FKB 4. Di sini FKB 4 itu nyelip saja.
Sebagian besar itu FKB 3, 14 FKB 3. Kemudian ini nomor 11, hammalatal hatab. Ya, hammalatal hatab. Ya, hammalatal hatab. Nah, ini coba lihat fa'al. Nanti insyaallah di edisi berapa itu fa'al ini mengandung makna orang yang sering melakukan. Oleh karena akarnya itu fa'ala itu melakukan. Kalau nafas, ini nafas itu satu pola dengan fa'al. Nafas. Nafas itu orang yang selalu meniup. Orang yang selalu meniup pada buhul-buhul. Itu tukang sihir. Itu pekerjaannya tukang sihir. Nah, kalau hammal, dia dari hamala, itu membawa. Jadi orang yang banyak atau sering membawa. Orang yang sering atau banyak membawa. Atau pembawa. Hatab itu kayu bakar. Jadi hamalat al-hatab, pembawa kayu bakar. Demikian terjemahannya. Kemudian kalau kita lebihinnya lagi, hamalat al-hatab itu wanita yang sering membawa. Jadi kalau pembawa kayu bakar itu mungkin dia membawa satu kali. Tapi kalau hamalat al-hatab ini dia membawa berkali-kali. Membawa kayu bakar. Nah, di mana? Di neraka. Untuk apa kayu bakar itu? Untuk membakar suaminya Abu Lahab. Jadi ini mengacu wanita pembawa kayu bakar ini mengacu pada istri Abu Lahab, ya, istri Abu Lahab. Jadi Abu Lahab dan istrinya disiksa di neraka. Kemudian apa yang dilakukan istrinya? Dia membawa kayu bakar untuk membakar suaminya Abu Lahab. Orang yang sangat dicintainya dan mencintainya pada waktu mereka hidup di dunia, ya. Jadi hammalatul hatab, pembawa wanita pembawa kayu bakar. Kalau kita identifikasi ini, apa gendernya? Lihat KB1. KB1 perempuan. Ya, oleh karena hammalah ini istri Abu Lahab. Ya. Berarti FKB 2 ini, FKB 3 ini itu muannas, ya, isi muannas perempuan. Kemudian bilangannya 1, ini seorang itu. Jadi mufrad. Kemudian ininya i'rabnya lihat kata benda satu ini marfu atau majrur atau mansub. Mansub. Oleh karena harakat huruf akhirnya fathah, ya. Hammalatul hatab. Mengapa dia muncul mansub? Itulah nanti akan kita pelajari berikutnya. Ya, kalau kita sudah sampai kalimat, di situ kita akan melihat mengapa ini begini, mengapa ini marfu, mengapa ini mansub. Gitu ya. Jadi hammalatul hatab itu pembawa kayu bakar. Kemudian nomor 12, Nasrullahi. Ini ditemukan 12-13 ini ditemukan di suratun Nas, surat pertolongan. Kemudian ini 10-11 itu ditemukan di suratul Lahab atau suratul Masad. Kemudian ini syarri ghasiq, mulai dari Rabbil Falak, syarri ghasiqin, syarri nafathati, syarri hasidin idza hasad, itu ditemukan di surah kedua dari akhir, surah 13, surah Al-Falaq. Kemudian 1-6 itu ditemukan di surat 114, surat terakhir, atau suratun Nas, ya, suratun Nas. Kita lihat nomor 12, Nasrullahi. Nasrun itu kata benda, ya. Kata benda yang berasal dari kata kerja menolong, ya. Nasrullahi, nasrun artinya pertolongan. Nasrullahi, pertolongan Allah. Ini banyak dijadikan namanya Nasrullah. Ya, Nasruddin, pertolongan agama. Ya. Itu juga banyak digunakan sebagai nama. Yang jelas FKB 3 itu, FKB 3 dengan kombinasi KB1 KB2 itu. Oke. Ya. Jadi FKB 3 dengan kombinasi kata benda 1, kata benda 2 itu banyak digunakan
sebagai nama. Misalnya ini Nasrullah, pertolongan Allah, ya. Nasruddin, pertolongan agama, ya, pertolongan agama. Saifuddin, Saif itu pedang agama. Saifullah, pedang Allah. Jadi kata benda satu, kata benda dua itu banyak digunakan sebagai nama, ya, sebagai nama. Syamsuddin itu matahari agama. Ya, itu FKB 3, ya, FKB 3. Dinillahi, ini kata benda satunya din itu agama, kemudian kata benda duanya Allah. Dinillahi itu agama Allah, ya, agama Allah. Kemudian 14 terdiri dari dua kata benda ilaf. Ilaf itu kebiasaan, ya, ilaf kebiasaan. Lamnya panjang, ya, hamzahnya juga panjang. Ilaf kebiasaan. Quraisyin itu kata benda dua. Itu suku Quraisy atau orang-orang Quraisy. Jadi ilafi Quraisyin artinya apa? Kebiasaan orang-orang Quraisy. Kenapa ilafi? Kok bukan ilafu? Kok bukan ilafa? Ya, harokat kata benda satu dalam FKB 3 itu kan bisa fathah, bisa kasrah, bisa dhammah. Lagi-lagi oleh karena dia didahului oleh kata depan li. Ya, ini kata depan semua ini. Jadi bi dan li itu kata depan yang terdiri dari satu kata. Jadi kata depan itu ada yang terdiri dari satu kata, ada yang terdiri dari dua kata, ada yang terdiri satu huruf ya, terdiri satu huruf, ada yang terdiri dari dua huruf, ada yang terdiri dari tiga huruf, misalnya ala ini kata depan, ya, itu terdiri dari tiga huruf, ya. Jadi oleh karena ini didahului oleh li, ya, maka ini harus majrur. Li'ilafi Quraisyin. Li itu artinya karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ya, ayat berikutnya ilafihim. Jadi ini tanwin diikuti oleh hamzah, ya. Hamzah, maka bunyi nun pada tanwin ini itu dibaca jelas. Oleh karena itu kasroten ini ditulis diajar. Ya. Ilafihim, ya, kebiasaan mereka itu apa? Ini lanjutannya. Rihlatash syita'i was-saif. Rihlah itu perjalanan. Perjalanan itu kata benda. Kemudian asyita musim dingin. Musim dingin kata benda. Berarti kata benda dua. Ya. Nah, jadi hukum ini kata benda satu, kata benda dua, berarti FKB 3, hukum FKB 3 atau syarat FKB 3 itu harus dipenuhi di sini. Apa syarat FKB 3? Ya, apa syarat FKB 3? Jadi syarat FKB 3 itu N-nya ini ya, N-nya 2 lah. 2. Angka saktinya N-1, 2 -1 sama dengan 1 ya. 1 dari depan, ini ilaf ini kata benda satu dari depan tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam. 1 dari belakang harus majrur. Makanya ini majrur. Jadi kalau kita lihat ayat apa itu li'ilafi Quraisy. Ya, mengapa Quraisy itu majrur? Oleh karena dia merupakan mudhaf ilaih. Kenapa dia mudhaf ilaih? Oleh karena ilaf itu mudhaf, ya kan? Kenapa mudhaf ini berakhir dengan kasrah? Oleh karena didahului oleh kata depan li. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi, tidak boleh li'ilafu. Kalau nggak ada li, ini bebas ini. Bisa ilafu, bisa ilafa, bisa ilafi. Jadi kebiasaan orang Quraisy itu bisa ilafi Quraisyin, bisa ilafu Quraisyin, bisa ilafa Quraisyin. Tapi begitu masuk harful jar, preposisi kata depan li di depan, maka ini harus majrur. Oke. Kemudian rihlatash syita'i, rihlah itu perjalanan, asyita itu musim dingin. Jadi rihlatash syita'i perjalanan musim dingin. Apa hubungan antara kata benda satu kata benda dua?
ya, hubungan antara kata benda satu, kata benda dua itu hubungan waktu. Kalau ilah fi Quraisy ini hubungan pemilikan. Kebiasaan orang Quraisy, maksudnya kebiasaan yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy, ya. Tapi kalau rihlat syita'i, perjalanan pada musim dingin, ini bukan hubungan kebiasaan. Ingat, waktu kita berbicara mengenai hubungan antara KB1 dan KB2 dalam FKB3, ada berapa hubungan yang sudah kita identifikasi? Ada 4. Yang pertama hubungan pemilikan, dan ini yang paling banyak. Yang kedua hubungan apa? Hubungan bahan, ya. Yang ketiga hubungan apa? Hubungan waktu, ya, hubungan waktu. Yang keempat itu hubungan penamaan. Penamaan misalnya suratul Baqarah, surah yang namanya Al-Baqarah, ya. Rihlat syita'i, perjalanan musim dingin. Maksudnya apa? Perjalanan pada musim dingin. Kemudian ada waw. Waw, ini juga sudah banyak kita singgung-singgung. Kata penghubung waw itu menghubungkan dua isim. Isim, ingat, kata benda, kata sifat itu termasuk dalam kelompok isim. Menghubungkan dua isim yang harakat huruf akhirnya sama atau yang i'rabnya sama. Jadi ini majrur dihubungkan oleh waw dengan as-saib, maka as-saib juga harus majrur. Tidak boleh ini majrur masuk waw kemudian ini marfu', tak boleh. Asy-syita'i was-saifu, tak boleh. Jadi kata benda ini dan kata benda ini atau dua kata benda yang dihubungkan oleh waw itu harus apa? Kalau dalam bahasa Inggris itu paralel. TOEFL itu paralel itu. Kalau di sini dia paralel dalam hal harakat huruf akhir. Jadi perjalanan musim dingin dan musim panas. Saif itu musim panas. Atau perjalanan pada musim dingin dan musim panas. Inilah ilah fi Quraisy, inilah kebiasaan orang Quraisy. Pada musim dingin, mereka melakukan perjalanan bisnis, perjalanan dagang ke Yaman. Sedangkan pada musim panas, mereka melakukan perjalanan dagang ke Syam, ya, ke negeri Syam. Ke negeri Syam. Nah, inilah edisi khusus Qur'ani yang ketiga. FKB 3 yang ditemukan dalam Al-Quran. Dan FKB 4 nih. Satu FKB 4 yang ditemukan dalam Al-Quran. Nanti kita khusus menerbitkan FKB 4. FKB 4 Qur'ani. Ingat, FKB 4 itu kata benda yang ada di situ yang membentuk perasa kata benda itu lebih dari 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5 dan sebagainya. Saya kira cukup sekian. Tetap semangat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.